Kita lanjutkan ke materi pemasaran digital, itu juga masih terkait juga dengan perilaku konsumen. Apa sih tentang digital marketing, atau kalau kita lebih familiar itu pemasaran digital itu dengan digital marketing gitu. Apa itu digital marketing atau pemasaran? Itu cara memasarkan produk atau jasa menggunakan di internet dan teknologi digital yang kini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi poin utamanya digital marketing itu menggunakan media digital dan internet itu. Smartphone sebagai sarana utamanya ini supaya menjangkau konsumen dengan cepat begitu. Karena kan setiap banyak lah, walaupun tidak setiap, ini dengan smartphone ini kan banyak orang yang punya begitu, sehingga uh, cara pemasaran ini akan lebih efektif begitu. Terus yang lainnya adalah digital marketing, pemasaran digital ini poin utamanya adalah untuk mendukung promosi dan transaksi online gitu. Jadi pemasaran digital itu kesimpulannya itu bisnis dan menjangkau konsumen secara efektif, cepat, dan efisien melalui smartphone dan internet. Karena sebelum eranya digital marketing ini, kita ketahui bersama bahwa untuk menjangkau konsumen ini uh, ya kita dan mungkin Bapak Ibu juga yang pernah bergerak di bidang pemasaran, ya kita melakukan dengan brosur, dengan spanduk dan lain sebagainya. Tapi dengan pemasaran digital ini melalui internet dan teknologi, di mana smartphone dan internet ini akan lebih mudah menjangkau gitu. Itu tentang pengantar apa itu digital marketing. Untuk berikutnya, apa tujuan digital marketing ini, pemasaran digital ini, dan kenapa smartphone adalah pusat aktivitas digital marketing. Melihat konten, iklan, promo, hingga transaksi, kita hari ini itu lebih menjangkau dan dijangkau itu ketika kita memakai smartphone gitu. Jadi digital marketing ini sadar tidak disadari ya keseharian kita di masyarakat Indonesia dan umumnya ini memang salah satu jadi tujuan pemasaran digital gitu. Nah, tujuannya apa? Tentunya dengan pemasaran digital ini meningkatkan penjualan, gitu kan? Mendorong konsumen melakukan pembelian melalui promosi dan transaksi digital. Tujuan lainnya adalah membangun kesadaran, membuat merek dikenal, diingat, dan mudah dikenali. Ini lewat smartphone dan aktivitas digital marketing. Tujuan pemasaran ini tentunya akan lebih efektif gitu. Dan dengan pemasaran digital pula ini akan memperluas pasar gitu kan, menjangkau konsumen. Nah, mungkin sebagai contoh, kalau ada tadi kita di awal perkenalan ada yang tinggal di Jepang gitu kan, sedang bekerja, terus ada keinginan misalkan kalau memang sebelumnya tidak ada komunikasi di sini tapi inisiatif sendiri, nah itu sangat mungkin informasi tentang itu lewat media sosial dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu efektivitas dari pemasaran uh, digital. Terus yang berikutnya, ada definisi digital marketing itu gitu kan. Secara umum ini adalah proses mengenalkan ini, mempengaruhi, mendorong keputusan pembelian melalui media digital dengan memanfaatkan data, teknologi, dan perilaku konsumen. Jadi kaitannya dengan
mata kuliah perilaku konsumen tadi, begitu. Ini terkait dengan definisi digital marketing, begitu. Nah, digital marketing itu cirinya itu berbasis data, terus berorientasi konsumen, terukur adaptif, penjelasannya atau penjelasannya seperti yang ada di bawah ini. Jadi artinya itu kalau berbasis data, putusan pemasaran itu tidak asal tebak. Gitu. Seperti tadi yang Bapak Ronald sampaikan tadi kan, bisa berdasarkan jumlah klik, mungkin kaitannya jumlah tayangan iklan itu berapa, perilaku pengunjung, gitu kan. Kalau di TikTok seperti itu, tentu kaitannya dengan yang sedang nonton live-nya itu di apa dan sebagainya, gitu kan. Dan seterusnya ini nanti bisa silahkan di ya. Nah, realitasnya pemasaran digital saat ini itu orang membeli segala sesuatu itu perlu tidak harus keluar rumah. Demikian juga yang memasarkan. Ini bisa dari mana saja. Contohnya yang familiar kita ya TikTok gitu kan. Orang dari kamar tidak ada kedengaran temannya, saudaranya dan lain sebagainya, bisa jualan online gitu kan. Jadi produk dikenalkan melalui live, konsumen melihat testimoni, gitu kan, dari yang sudah dibeli, dari etalasenya. Dari situ ketika konsumen itu cocok dan dengan segala pertimbangan mereka akhirnya beli atau transaksi terjadi saat itu. Ini realitas pemasaran digital saat ini gitu. Jadi inti konsepnya pemasaran digital itu secara real time gitu kan, interaktif dan berbasis emosi serta kepercayaan. Ini kenyataannya pemasaran digital saat gitu. Slide berikutnya. Nah, tadi kenapa digital marketing terus dengan pemasaran yang tradisional? Begitu. Kita yang tadi kalau kita pernah campaign gitu kan, memasarkan lewat tradisional, lewat baliho, spanduk gitu kan. Akhir-akhir ini kita juga lihat itu di tol-tol itu sepertinya tidak menarik lagi begitu. Tidak seperti halnya di sebelum era digital marketing ini. Gitu. Banyak baliho yang kosong gitu kan. Karena pemasaran tradisional itu bersifat tradisional, medianya konvensional, spanduk, baliho dan seterusnya, terus satu arah. Jadi apa yang mereka tampilkan, apa yang desain di alat tradisional itu tidak bisa dikomentari langsung. Terus sulit juga diukur apakah yang ditampilkan itu banyak kepuasan, orang beli sesuai dengan tampilan yang ditampilkan di spanduk baliho, hasilnya tidak pasti. Begitu. Ini berbeda tadi. Ketika marketing ini dua arah gitu kan, penjual konsumen mereka saling komunikasi gitu. Dan tentunya mereka juga lebih efektif begitu. Jadi tidak harus datang ke kantornya, ke tokonya begitu. Nah, yang berikutnya adalah transaksi pemasaran tradisional itu konsumen tidak terlibat karena mereka sendiri yang tahu produknya itu secara lebih detail begitu,
Sedangkan pembanding yang sudah beli ini juga tidak seperti halnya setransparan mereka yang digital marketing gitu kan. Interaktif, konsumen terlibat aktif gitu kan. Nah, di lain sisi pemasaran tradisional itu dari segi operasional itu mahal. Misalkan ini ada baliho, dari membuat balehonya, perizinannya, begitu pemasangannya, sewanya, ini jauh lebih mahal dan tidak seefektif ketika di digital marketing begitu. Lebih fleksibel, mudah diubah sesuai dengan kebutuhan kalau digital marketing seperti itu. Maknanya digital marketing dengan pemasaran tradisional itu makna perbandingannya adalah memungkinkan konsumen berinteraksi langsung dan mempengaruhi brand. Nah, itu makna ketika digital marketing. Baik, selanjutnya di slide 7. Nah, ekosistem digital marketing di Indonesia ini ada beberapa, tapi yang kita mau tampilkan di sini itu ada 4 komponen, gitu kan, yang saling terintegrasi dan tidak dapat berdiri sendiri. Karena masing-masing ini memiliki peran dan saling melengkapi dalam membentuk satu ekosistem pemasaran digital yang efektif dan berkelanjutan. Jadi penjelasannya itu media sosial sebagai sarana interaksi dan distribusi informasi, gitu kan, misalnya Facebook, IG, gitu kan, dan sebagainya. Sedangkan konten digital, gitu kan, ini menjadi pesan utama yang menarik dan meyakinkan konsumen karena terjadi interaksi dua arah, gitu kan. Iklan digital ini memperluas jangkauan konten secara terarah. Marketplace-nya menjadi titik akhir terjadinya pembelian. Dengan keterpaduan keempatnya ini, proses pemasaran digital ini dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan konsumen. Gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi ada konten marketing, gitu kan, karakternya seperti apa, gitu, dan seterusnya. Terus marketplace tadi kaitannya dengan ulasan, terus periklanan digital itu seperti apa ini kan. Terus selanjutnya tentang arah pelajaran mata kuliah dan skema tugas gitu. Jadi ini hanya pembuka yang tadi kita sampaikan. Silakan nanti dari lampiran yang bahan ajar itu akan memperjelas dari apa yang tadi kita sampaikan begitu. Jadi nanti alur semester ini kaitannya dengan manajemen digital, pemasaran digital itu ada alur untuk audit digital konsumen ini dalam bentuk tugas nanti. Itu. Bentuk tugasnya nanti ada 3, jadi ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ini tidak jauh-jauh dari sosial media supaya teman-teman juga mengetahui dan keingintahuan begitu. Makanya supaya lebih efektif untuk ada usaha untuk tugas gitu. Terus manfaatnya nanti ketika kita belajar dari materi ini dan Bapak Ibu juga nyari informasi bagi yang belum, tentunya kan kita pemasaran digital marketing ini kan untuk apa gitu kan, ada manfaatnya ketika bagi teman-teman yang belum berkaitan dengan pemasaran digital gitu. Silahkan, ini ada beberapa manfaat yang mungkin nanti ketika kita belajar bersama-sama, dari yang sudah tahu mungkin bisa sharing, bagi yang belum sedikit ada gambaran tentang
digital marketing atau pemasaran digital. Oke, penutupnya, jadi intinya digital marketing ini adalah integrasi dari strategi, plus konten, data, pemahaman tentang perilaku konsumen menjadi fondasi utama untuk pemasaran. Baik, demikian tentang pertemuan pertama. Ini sekilas tentang pemasaran digital atau media sosial. Begitu. Saya tutup dan diskusi. Silakan Bapak Ibu, kaitannya dengan yang tadi kita sampaikan, mungkin ada yang sharing atau apa yang ditangkap. Assalamualaikum Pak, izin tanya Pak. Salam Pak. Saya Febri Pak, Febri. Pak, dalam materi ini kalau kita diterapkan di prakteknya atau teknisnya, tolak ukurnya apa Pak kalau ketika kita berhasil gitu Pak? Berhasil ya kalau yang belum berarti dari yang mereka belum membuat itu menjadi tahu gitu kan, dan berusaha jadi tahu dan bisa memasarkan Pak gitu. Nah, bagi mereka yang sudah menjalankan marketing digital ini gitu kan, tentunya kan tadi yang kita sampaikan itu akan memberikan, kalau belum tahu ternyata perilaku konsumen berpengaruh. Terus selama ini kita menggunakan media pemasaran yang konvensional gitu kan, jadi lebih banyak lakukan dengan digital marketing tadi. Contoh yang sederhana misalkan ketika hari ini tuh banyak di lingkungan kita yang jualan lewat grup itu WA dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ketika produk kita itu memungkinkan untuk dipasarkan di media sosial, kaitannya dengan digital marketing, tentu itu juga akan lebih menjangkau secara lebih luas. Begitu maaf Pak, siapa tadi Pak? Febri Pak, Febri Pak. Febri ya. Begitu Pak Ya, Febri ya. Febri. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau boleh sharing gini Pak, kalau saya pribadi memang selama ini tidak jauh-jauh dari dunia ini Pak, online. Pak. Jadi apa yang kita sampaikan ini ya sedikit kita juga merasakan dan mengalami Pak gitu. Dari tren yang tadi Pak, dari yang masang spanduk, baliho gitu kan, nyebar brosur ibaratnya, terus juga buletin-buletin. Dengan kondisi hari ini digital marketing itu memungkinkan kita untuk lebih efektif Pak dari hal biaya operasionalnya dan efektivitasnya. Gitu Bapak-bapak. Silahkan Bapak-bapak yang lain sharing kita. Izin Bapak, kalau boleh sharing, tadi saya melihat keterkaitan yang sangat kuat antara kedua mata kuliah tadi, yang perilaku konsumen dengan pemasaran digital. Ya. Tadi kita belajar bahwa konsumen itu seringkali tidak rasional. Saya misalnya beli sepatu Complex Gazelle bukan karena terlalu butuh, tapi karena viral dan juga efek FOMO, fear of missing out atau takut ketinggalan. Jadi di mata kuliah di pemasaran digital ini, mungkin kita bisa melihat dari sisi brandnya. Ternyata mereka ini produsen, mereka tidak hanya mereka justru malah sengaja membuat viral lewat media sosial misalnya untuk marketing. Bisa buat konten itu supaya lebih emosional. Lalu juga mendapatkan review dari marketplace untuk membuat orang menjadi trigger untuk membeli suatu barang, jadi keputusan untuk membeli suatu barang, suatu produk. Jadi kalau bahasa simpelnya mungkin perilaku konsumen ini memberitahu kita kenapa konsumen membeli. Sedangkan pemasaran digital ini memberitahu kita bahwa brand memanfaatkan perilaku tersebut. Jadi seperti dua sisi mata uang.
yang sama. Jadi kalau brand itu nggak paham konsumennya, jadi strategi digitalnya itu adalah bisa bikin gagal misalnya. Jadi kalau kita nggak paham cara brand memanfaatkan perilaku kita, ya kita bakal terus jadi target marketing secara nggak sadar. Nah, Betul, gitu Pak, saya relevannya. Izin Pak. betul Pak. Jadi Ya, memang ya itu apa itu yang terjadi Pak. iya, Jadi ketika efektif dan calon konsumennya ini tidak teliti, ya akhirnya ini jadi tadi disampaikan korban ya mungkin tadi Pak, artinya kekurang telitian memilih suatu iya, produk sehingga memutuskan untuk pembelian yang uh, betul. apa itu mengecewakan ya Bu. Betul Pak. Monggo silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu sharing Siap. apa lagi ini. Ini menarik Pak, digital marketing ini. Oh iya Pak, izin Pak. Monggo. Izin Pak. Out of topic. Untuk absen bagaimana ya Pak? Karena di LMS belum terbuka Pak, izin. Oh iya, tadi saya sudah tanya Bu Dede ya. Nanti Ya, biar kita ini sampaikan Pak ya, biar nanti untuk pertama ini saya belum paham itu sistem oke. untuk settingan absennya gitu. Baik, Ya, baik. nanti selesai kita ini Pak ya. Untuk Siap pertama Pak. ini kita ngikutin apa nanti sistem. Siap, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan Bapak, Ibu, sebelum kita tutup biar nanti untuk berikutnya dibaca-baca begitu kan. Ya, silakan. Kaitannya dengan digital marketing. Silakan Ibu yang lebih aktif ini kaitannya dengan digital marketing ini. Punya pengalaman apa ini atau jualan apa begitu. Izin Pak, mungkin sedikit sharing. Boleh Pak. Wow. Pak, siapa Pak? Jadi, saya Imam Apriliadi Pak. Kalimantan ya Pak? Iya. Oke. Jadi beberapa waktu lalu saya coba mendalami dan terjun langsung di digital marketing ya. Jadi saya mencoba langsung terkait pemasaran digital melalui waktu itu Facebook ya atau Meta ya. Ya. Nah, di situ memang ada beberapa settingan dan saya juga cukup kaget ternyata di sana karena saya terjun langsung itu tadi ada market yang memang harus kita list, contoh dari usia berapa ke berapa, dia ibu rumah tangga atau tidak, laki-laki perempuan dan lain sebagainya, itu ada pilihan semua di sana ya. Target kita itu apa gitu di sana. Betul, target marketnya apa. Terus yang cukup mengagetkan memang gini, di sana tuh bisa memberikan ini review Pak, review mungkin bisa dikategorikan fake review ya, fake review gitu. Jadi ada additional atau ada tambahan yang mana itu ketika kita berbayar beberapa momen kita bisa memberikan beberapa reviewnya acak Pak. Jadi kayak mungkin AI gitu yang sudah disediakan ya. Beberapa reviewnya itu dia bukan manusia asli, tetapi review tersebut seolah-olah memberikan bintang-bintang tertentu, tapi di beberapa momen saya lihat nggak make sense apa yang dia berikan review tersebut. Contoh misalkan kita jualan baju, ternyata dia bagus ini mesinnya bagus. Nah, karena dia kan AI ya, jadi tidak 100% valid gitu. Tapi itu ternyata cukup cukup mempengaruhi rating. Karena ratingnya kan bisa disetting. Kita mau menggunakan rating berapa. Nah, sehingga tadi berkaitan yang disampaikan oleh Bapak di materi tadi, review menjadi salah satu tolak ukur ya untuk orang membeli. Itu kitanya juga harus menjadi smart buyer ya. Yang mana harus benar-benar teliti melihat reviewnya. Terkadang melihat yang jelek saja juga menurut saya agak kurang fair. Makanya kalau dari saya sih menyarankannya biasanya bintang 3 sih.
Jadi yang saya baca itu di rating bintang 3 itu lebih ke netral, jadi lebih ke masuk akal gitu ininya, apa namanya, pendapat-pendapatnya. Nah itu pengalaman saya yang langsung terjun memang di sana berbayar untuk mengakses marketing tersebut. Jadi target keberhasilan yang seperti teman kita tadi sampaikan ya, ada Pak Febri. Target keberhasilannya itu tergantung pencapaian kita. Kita ingin menuju ke arah mana nih? Ke arah klik saja atau ke arah pembeli atau check out atau banyaklah di situ ada pilihannya. Nah, intinya ketika kita sudah terjun nanti di sana banyak settingan-settingan ternyata, settingan marketing. Mungkin itu Pak, sharing dari saya sedikit. Terima kasih Pak. Baik. Iya, makasih Pak Imam Yadi. Emang di apa itu kalau kita berbayar di Facebook Ads itu ada penargetan yang itu juga banyak pilihan Pak ya. Di pendidikan, usia tergantung dari produk yang kita mau pasarkan gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin apa yang bisa di-sharingkan. Ada lagi Bapak Ibu? Halo, malam Pak. Malam Pak. Ini Pak, ini terkait yang tadi sebelumnya Pak Johannes juga menjelaskan terkait jika kita membeli suatu produk di marketplace dan kita kecewa, maksudnya barang yang kita terima tidak sesuai dengan yang digambarkan di iklannya gitu itu. Ya. Nah, kemudian kita memberikan review yang ya mungkin negatif lah ya. Wah, barang misalnya kita membeli baju, produk suatu baju, ternyata baju yang di apa yang kita terima tuh bahannya tipis atau jelek lah segala macam. Kita memberikan review yang sesuai, yang jujur sesuai yang kita terima gitu. Nah, pernah ada saya baca sampai di kolom-kolom review itu sampai si penjual itu apa ya marah kali ya Pak ya. Bahwa sebaiknya tidak seperti itu gini-gini nanti kami bisa tuntut. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa maksudnya seperti itu dibawa ke jalur hukum gitu atau mungkin Pak Jo bisa bantu yang sebagai orang hukum gitu atau Ya. Pak ada jawaban Pak? Terima kasih. Makasih Pak. Ya. Kalau kaitannya dengan hukum mungkin di luar ini Pak ya, atau Ya. pengetahuan kita saya. Gitu. Uh, Tapi kalau dari kaitannya dengan pembeli, memang pemberian ulasan negatif, walaupun barang yang mereka jual ataupun sampaikan pembeli ini kurang sesuai dengan yang diharapkan konsumen, memang konsekuensinya cukup ini Pak. Apa itu? Bagi seperti halnya yang oren gitu kan, nah itu membahayakan, artinya bisa kayaknya ya seperti yang hijau-hijau. Nah itu yang memang berisiko sebetulnya kekecewaan dari konsumen. ya tapi konsumen itu punya hak kan Pak untuk memberikan review itu Ya, sesuai. ya pilihannya ada Pak. Jadi ya memang harus fair ya. Mungkin saya pribadi melihatnya itu harus fair Pak. Ya nggak sesuai kan ya ada pilihan memang. Iya Pak. Oke. Baik Pak. Silakan Pak. Siapa tadi yang mungkin lebih ini bisa menambahkan kaitannya dengan apakah konsumen bisa dan seterusnya begitu kan? Pak Jo, bisa bantu? Gimana Pak tadi mengenai apa? Saya kurang ngikutin tadi ke toilet. Iya Pak Jo, jadi misalnya kita beli barang di marketplace, terus kemudian barang yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang diiklankan gitu. Eh, Kemudian kita memberikan review yang ya mungkin yang jujur ya, tapi negatif gitu loh. Barangnya jelek, bla 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 segala macam. Nah, si penjual itu tidak terima gitu, maksudnya Bapak jangan seperti itu, gini, nanti bisa kami tuntut. Nah, pertanyaan saya apakah hal seperti itu bisa terjadi Pak? Menurut Pak Jo ini sebagai orang hukum Pak?
Ini kalau dari perspektif hukum ya, Ya, sah-sah saja sih sebenarnya entah produsen dan konsumen melakukan menggunakan hak mereka. ya, Tapi memang ketika seorang konsumen membeli atau menggunakan produk dari produsen yang tidak sesuai, mereka mempunyai hak untuk dilindungi haknya. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu tentang perlindungan konsumen. Jadi konsumen Indonesia itu memiliki perlindungan hukum sangat jelas ditulis di situ bahwa apalagi dalam era digital atau marketplace di sini untuk uh, menggunakan haknya kalau apabila produk tersebut tidak sesuai dengan apa yang dideklarasikan oleh uh, penjual. pembuatnya itu. Ya, Uh, itu ada diatur di Undang-Undang Hak Perlindungan Konsumen. Jadi kalau mereka misalnya produsen tidak terima, ya kita juga bisa menggunakan hak kita bahwa memang kalau misalnya kita melakukan review sah, jadi berdasarkan pengalaman nyata gitu, jujur, objektif, nggak ada maksud untuk fitnah ya atau pencemaran nama baik di situ dan juga bukan hoax, itu ada diatur memang kebebasan berpendapat itu ada juga diatur di saya lupa pasal 28 kalau nggak salah di 28E di undang-undang bahkan ditulis juga di Undang-Undang Dasar 1945. Nah kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kalau nggak salah di pasal lalu pokoknya saya lupa pasal 4 apa saya lupa kalau nggak salah itu jadi hak konsumen untuk didengar pendapatnya dan keluhannya. Jadi memang itu hak konsumen. Kalau produsen menuntut, ya silakan saja. Toh kan produsen sendiri memiliki hak yang diatur oleh pemerintah, oleh negara untuk menyampaikan pendapatnya setelah menggunakan produk tersebut. Gitu. Itu kira-kira Pak. Nah, kecuali kalau misalnya reviewnya tidak sah ya, atau ilegal ya, misalnya seperti review palsu, lalu seperti buzzer misalnya berbayar gitu. Jadi memang dia tanpa disclaimer dan disuruh membayar untuk membuat review palsu. Nah itu kan ada unsur pencemaran nama baik. Lalu juga menyebarkan informasi kebohongan. Itu banyak kok terjadi loh Pak kayak kalau kita ikutin di media sosial kayak review-review skincare gitu kan. Ternyata produk yang ingredientsnya bahan-bahannya yang ada dalam produk tersebut ternyata tidak sesuai dengan BPOM. Ya kan akhirnya kan uh, naik juga perkaranya ke pengadilan. Itu contoh-contohnya misalnya. Seperti itu, Pak. Baik, makasih Pak Ronald. Tambahannya Siap, Pak, siap Pak. kaitannya dengan ketika konsumen memberikan review karena kecewa, memang barangnya nggak sesuai dengan ekspektasinya ya Pak. Baik. Untuk materi pertama kita cukupkan sampai sekarang, tapi sebelum selesai karena absensinya belum, saya minta minta foto bareng ya Pak. Saya screenshot untuk di yang hadir ya Pak. Gitu. Kalau yang mungkin on cam, monggo Pak Ibu biar ini ada 2 layar gitu kan, 2 slide. Ini yang slide pertama. Izin Pak, itu Screenshot. sepertinya Pak Irfan tadi terpental deh Pak. halo Pak, udah saya sudah masuk Pak. Tadi Oke, oke. Ya, sinyal saya bermasalah tadi. ya, izin screenshot Bapak Ibu. Ya. Masih ada yang layar itu ya. Munculin layar ya. Kalau yang memang lagi tidak memungkinkan on cam, tidak apa-apa karena kan ya kondisi masing-masing beda-beda. Kita nggak ini kalau saya itu udah sudah sama-sama inilah Pak, tahu sama tahu kondisi kita memang malam ya, apalagi ya. Ya, saya izin screenshot sepertinya cukup ini ya. Full screen. Oh, ada yang sama siapa itu? Oke, tadi yang adminnya ada di sini juga, Bapak Ibu, admin grupnya.
Perilaku konsumen. Oke, sebentar. Ini agak lama ini. Sepertinya sama dengan kondisi kita semua. Baik, yang kedua Pak. Bu. Ini ada Pak Asmi, Pak Abdul, Pak Irfan ya, Pak Sohanes. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas kelas pertama malam ini. Kita sharing-sharing, dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Silahkan materi yang kita ada di LMS untuk penjelasannya lebih lanjut. Terima kasih. Kita tutup Bapak Ibu ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Sehat selalu. Thank you, Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak atas Kalau ada materinya apa-apa Pak. silakan di WA Pak. ya Pak. Saya Pak, ada maaf, di Pak. grup. Pak, absen sudah ya, Pak ya? Absennya masih koordinasi dengan Bu Dede Pak. Nanti kita ini ya dengan yang screenshot ini di kondisi. Ini mari Oh, jadi belum dibuka ya, Pak ya? Belum ya. Oke. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu.